Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim tugas akhir Teknik Elektro tahun 2026 dengan judul Perancangan Solar Charge Controller MPPT berbasis algoritma GWO dengan DC-DC converter dan sistem proteksi under or over voltage baterai. Perkenalkan, nama saya Hafiz Gimnastiar Ahmad dengan NIM 2106221414018 dengan subjudul Perancangan dan implementasi subsistem konversi daya DC-DC bus converter dengan MPPT berbasis Grey Wolf Optimization pada Solar Charge Controller. Perkenalkan, nama saya Raja Putra Badarudin dengan NIM 210601221401114 yang membawakan judul Perancangan dan Implementasi Firmware Sistem Kendali MPPT berbasis algoritma GWO menggunakan monitoring secara real-time dengan Arduino pada Solar Charge Controller. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pambudi Kuncarojati dengan NIM 2106012140154 membawakan judul Perancangan Subsistem Proteksi Tegangan Baterai pada Solar Charge Controller untuk meningkatkan keamanan operasi sistem. Saya bertanggung jawab dalam merancang rangkaian daya DC-DC converter tipe bus beserta rangkaian driver MOSFET-nya. Rangkaian utama bus converter yang saya bangun menggunakan komponen berspesifikasi tinggi meliputi induktor dengan besar 230 mikrohenry sebagai penyimpan energi magnetik. Kapasitor input dan output masing-masing memiliki 470 mikrofarad untuk mereduksi ripple tegangan. Lalu untuk MOSFET sendiri menggunakan IRF 540N sebagai saklar elektronik berkecepatan tinggi serta dioda MBR 1060CT untuk mencegah arus balik dengan voltage drop minimal. Mekanisme fungsinya adalah menekan tegangan fluktuatif dari panel surya agar mampu melakukan pengisian pada baterai VRLA sebesar 24 volt. Karena sinyal PWM dari Arduino tidak cukup kuat untuk memicu gerbang MOSFET-nya, saya merancang rangkaian driver menggunakan IC optocoupler TLP250 yang dilengkapi kapasitor kopling C1 100NF dan C2 100 mikrofarad dan resistor sebesar 22 ohm untuk mempercepat switching time, serta resistor sebesar 10 k ohm sebagai pull down. Drive ini mengisolasi rangkaian kontrol dari arus kuat dan memastikan MOSFET IRF bekerja pada daerah saturasi yang sempurna guna menekan rugi-rugi daya pengisian. Subjudul saya difokuskan pada aspek keselamatan sistem melalui rangkaian proteksi over and under voltage baterai. Rangkaian ini dirancang menggunakan kombinasi komponen aktif dan pasif yang kompleks, memanfaatkan modul buck converter LM2596 sebagai penyedia tegangan referensi internal yang stabil, sepasang MOSFET daya yaitu P-channel, IRF4905 dan N-channel IRLZ44N, transistor NPN 2N2222, diode Zener 12 volt 1N4742A untuk pembatasan tegangan gate, serta diode Schottky SB560 bersama jaringan filter resistor kapasitor. Mekanisme fungsinya adalah melakukan pengawasan atau monitoring penuh terhadap baterai VRLA 24 volt. Ketika terjadi kondisi over voltage saat charging, tegangan pemicu akan mengaktifkan transistor 2N2222 yang kemudian merubah bias pada gate MOSFET IRF4905 untuk memutus jalur pengisian secara instan. Sebaliknya, saat beban menguras baterai hingga batas under voltage, kombinasi logika resistor dan MOSFET IRLZ44N akan memutus aliran ke beban untuk mencegah deep discharge. Selanjutnya, subjudul saya yaitu Perancangan dan Implementasi Firmware Sistem Kendali MPPT berbasis algoritma Grey Wolf Optimizer dengan monitoring real-time menggunakan Arduino, yang berfokus pada algoritma pembacaan sensor resolusi tinggi menggunakan ADS1115 dan ACS712, dan monitoring. Mengimplementasikan firmware sistem kendali utama berbasis Arduino, sistem ini mengintegrasikan komponen sensor tingkat tinggi untuk akurasi. Dengan menggunakan dua buah sensor arus ACS712 dan rangkai pembagi tegangan, mekanisme kerja firmware ini didasarkan pada algoritma Grey Wolf Optimizer. Algoritma ini mensimulasikan hierarki berburu serigala untuk melacak maksimum power point secara dinamis berdasarkan input arus dan tegangan real time. Cara kerja dari sistem ini yaitu yang pertama, inisialisasi menempatkan 5 serigala di posisi acak dalam rentang duty cycle 10-90%. Lalu selanjutnya set PWM ke duty cycle serigala itu, baca V dan I dari ADS1115 menghitung daya P sama dengan V kali I. Daya itulah yang digunakan oleh serigala tersebut. Pada pengujian ini, rangkaian DC-DC boost converter berhasil menaikkan tegangan keluaran panel surya yang semula berada di sekitaran 15 volt menjadi 28 hingga 29 volt. Dan tegangan sebesar hampir 2 kali lipat ini membuktikan bahwa topologi boost converter dengan MOSFET dan induktor toroid 230 mikrohenry bekerja sesuai perancangan. Diamati bahwa ketika tegangan keluaran konverter semakin besar mendekati titik daya maksimum, algoritma GWO secara otomatis menyesuaikan duty cycle PWM sehingga arus yang ditarik dari panel surya juga ikut meningkat. Ini di mana GWO berhasil mendorong sistem untuk mengekstrak daya semaksimal mungkin dari panel surya sebelum beralih ke mode constant voltage untuk menjaga tegangan baterai tetap stabil. Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian, sistem Solar Charge Controller atau SCC berbasis algoritma Grey Wolf Optimizer dengan DC-DC converter serta sistem proteksi under dan over voltage baterai telah berhasil direalisasikan. Sistem mampu mengoptimalkan daya yang dihasilkan panel surya melalui metode MPPT berbasis GWO sehingga proses pengisian baterai berlangsung lebih efisien. Selain itu, fitur proteksi yang diterapkan dapat menjaga tegangan baterai tetap berada pada batas aman dengan memutus maupun menghubungkan proses pengisian secara otomatis ketika terjadi kondisi under voltage atau over voltage. Dengan demikian, sistem yang dirancang telah bekerja sesuai dengan tujuan perancangan dan mampu meningkatkan keamanan serta efisiensi proses pengisian baterai menggunakan energi surya.